atau konsepnya yang lebih dikenal naturalisasi. Tidak semudah yang orang bayangkan, tapi nggak susah-susah juga kalau pendekatannya benar. Tapi sekarang saya ya bantu aja supaya ini semua lancar, karena kan sudah di ujung semua. Tinggal dikit lagi. Tapi kalau ditanya, ngapain Pak Hasan dibantu? Gua itu maunya timnasnya menang, karena gua penggemar timnas. Ketua umum kita Erick Thohir bersama Sintayong sedang mencari pemain yang grade A di Eropa untuk persiapan Piala Asia nantinya. Saya kenal benar siapa Pak Erick Thohir itu, karena gue 20 tahun sama beliau gitu. Saya bilang, bos, emang lo nggak setuju naturalisasi? Bang, gue tapi mau pemain yang top. Oh. Ya, level dia kan udah pernah Presiden Inter Milan, dia levelnya kan udah di atas. Jangan kita bawa kacang-kacangan, Bang. Oh, setuju, bos. Cuma siapa pemain kita yang level A? Itu yang mesti kita cari. Belum tentu dia mau. Luar biasa. Luar biasa. Peringkat 1 dunia loh. Seperti nggak masuk akal. Ya itu saya harus terima kasih Pak Erick juga. Kalau nggak level Pak Erick, nggak ada yang mau juga. Ya beliau kalau kayak gitu, pemain naturalisasi yang Bapak itu udah pengen banget, misalkan pengen usulkan, tapi itu nggak Bapak umum ke publik gitu. Satu pemain misalkan. itu udah mau. Nah ini nih, jangan-jangan udah masuk ke radar kemarin nih. Kan kita nggak pernah putus asa. Wah ini nih. Kita coba. Keywordnya loh, keywordnya udah mengarah lagi nih. Kita coba. Kita coba terus, tidak pernah putus asa. Wah, udah kelihatan arahnya kemana. Mudah-mudahan sampai dia mau. Loh kan? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, ini lokasinya bagus banget ini. Bagus banget ini. Selamat sore semuanya dan kembali kalian di Chandra Marga Tama, dan ini ada perspektif lain bareng dengan orang yang bareng bapak-bapak yang bapak-bapak gaul yang kalau kita lihat Instagram beliau tuh pasti langsung tercetus pertama kali plek satu kata adalah naturalisasi. Selamat sore Pak. Sore. Gimana kabarnya Pak? Baik Mas. Ya ini Pak Hasan Abdul Ghani Pak ya, yang sekarang sudah nggak di PSSI lagi, tapi tetap trademark beliau ini nggak hilang. Jadi Bapak meskipun udah nggak di PSSI, trademark Bapak itu nggak hilang Pak. Gitu. Tetap sebagai benar-benar tokoh naturalisasi nasional. Tokoh naturalisasi nasional. Ya, jadi benar Bapak sekarang udah retirement dari PSSI ya. Bukan retirement kan kita. Ya udah selesai. Kok retirement selesai, kan? Selesai. Periodenya udah selesai. Jadi kemarin waktu kongres terakhir itu ya tidak terpilih lagi. Sekarang ada teman-teman yang baru lah. Ya. Kok bisa Pak? Udah nggak di PSSI tapi tetap berkecimpung di naturalisasi? Sebenarnya saya tidak berkecimpung lagi. Tapi karena dulu saya yang memulai, setelah nggak jalan-jalan, kok dalam perjalanan saya lihat waktu terjadi peralihan pimpinan, kok naturalisasi itu pertama terjadi Sen Patinama itu, kok nggak jalan. Nah waktu kita kemarin pas ada FIFA Matchday ketemu Burundi, kan si Sen Patinama nggak bisa main, karena belum ada peralihan asosiasi. Nah di situ timbul, waduh saya mesti turun tangan untuk menyelesaikan ini. Kita udah coba bangun gitu kan. Nah terakhir karena batalnya kita jadi tuan rumah World Cup, tiba-tiba ada lagi berita yang sangat krusial. Justin Hubner dengan teman-temannya itu jadi banyak pertanyaan. Nah akhirnya ya ada yang minta bantu saya gitu kan. Terus saya coba kontak gitu mereka. Ya kita berusaha, akhirnya Justin Hubner tetap tidak mau. Nah baru Ivan Jenner sama Rafael tetap mau. Yang hari ini dia sudah ada di Jakarta gitu. Ya saya pikir ya saya selesaikan dulu lah pekerjaannya. Iya. Nah, setelah itu ya mungkin saya nggak ikut lagi gitu. Jadi buat yang belum tahu nih Pak, atau ya kadang orang memang kalau udah terlanjur misalkan udah tanda kutip nembak bahasa nih naturalisasi. Kadang orang masih belum tahu nih. Sebenarnya naturalisasi ini tupoksinya itu ada di posisi apa di PSSI sendiri Pak? Itu sebenarnya naturalisasi itu kan wilayahnya Dirtek, ya kan? Cuma kan semua keputusan yang dibawa oleh Dirtek itu harus ada keputusan dari Esko. Karena semua
apapun policy yang dibuat oleh federasi, itu wewenang terakhirnya ada di Eskul. Nah, pada saat itu, pelatih kepala STY yang kita targetkan supaya dia sukses membawa timnas kita ke level yang lebih baik, kan kita dulu terpuruk sebelumnya STY masuk gitu. Yaitu menginginkan ada tambahan pemain-pemain, termasuk pemain yang tidak bermain di Liga Indonesia tapi yang ada di luar negeri, atau konsepnya yang lebih dikenal naturalisasi. Nah, kita katakan silakan selama tidak ada pelanggaran aturan. Nah, pertama kita lihat adalah aturan pertama adalah pemain yang boleh diambil naturalisasi, dalam kutip naturalisasi itu yang harus di-approve oleh FIFA harus ada darah Indonesia. Nah, sebenarnya sekarang kita lebih kenal diaspora. Diaspora itu sebenarnya itu yang dibenarkan oleh FIFA. Kalau naturalisasi pemain asing yang tidak ada hubungan dengan Indonesia, dia harus tinggal dulu di Indonesia atau dia ada terikat perkawinan dengan salah satu warga negara Indonesia. Itu aja perbedaannya. Jadi opsinya di mana? Ada di federasi, di Dirtek. Tapi keputusannya ada di SK. Nah, permintaannya ya tergantung pelatih. Kalau pelatih membutuhkan, baru kita approve. Waktu itu STY membutuhkan nama-nama yang muncul pertama itu Jordi, Sandy Walsh, belum Shane Patinama. Waktu itu ada Miss Hilger, ada Kevin Dick. Nah, Kevin Dick nggak mau, Miss Hilger nggak mau. Akhirnya kita dikasih nama Shane Patinama, akhirnya dapat 3 itu. Itu yang saya mulai. Nah, ternyata setelah saya selidiki, Sandy Walsh itu sudah setahun pernah menginginkan. Kok nggak jalan-jalan? Di situ kita belajar lah. Kenapa nggak jalan? Tapi artinya gini, Pak. Kita bisa katakan bahwa sebenarnya STY sendiri, dia nggak anti terhadap pemain naturalisasi kan ketika dia ternyata malah dia minta itu. Karena dia, tanda kutip, dia ngerasa bahwa ini sangat dibutuhkan untuk ketajaman ataupun kedalaman sekuat dari timnas ini. Dia yang lebih tahu. Dia kan pelatih yang kita hire, kita bayar mahal, kita maunya timnas harus lebih baik kan. Nah, dia menginginkan tambahan pemain. Nah, terkadang apa yang diinginkan pelatih itu nggak tersampaikan kepada masyarakat ataupun kepada bahkan pemain kita sendiri yang dibilang nantinya persaingannya seperti apa, ataupun antara ya muncul dikotomi yang kadang nggak sehat seperti itu, Pak. Oke. Itu hal itu nggak bisa kita hindari. Tapi kalau seorang pemain sudah terpilih menjadi timnas, dia harus siap jadi apapun. Kenapa? Itu adalah ranking tertinggi seorang pemain di level klub. Nah, ranking dia tertinggi ada di mana? Sebagai pemain timnas. Jadi di timnas persaingan nggak mudah. Jadi dia bisa bersaing dengan pemain sesama klubnya, sesama liganya, atau pemain yang ada di luar negeri. Contoh misalnya, Jepang. Pemain timnas dia mungkin hanya 2 dari liga domestik. Ya. Selebihnya adalah pemain Jepang yang ada di luar negeri. Hal yang sama Brazil. Di World Cup kemarin, mungkin masyarakat belajar Maroko. Ya. Hampir semua starternya itu bukan anak Maroko yang tinggal di Maroko, tapi yang ada di Eropa. Nah, itu dibolehkan oleh FIFA selama dia punya turunan Maroko. Nah, Indonesia kenapa tidak? Kenapa kita jadi nanti melankolis? Ya karena sejatinya persoalan bola siap dengan pertarungan gitu. Karena nanti ujungnya pemain lokal pun yang maksudnya yang ada di domestik akan ke orbit, akan timbul persaingan. Contoh Asnawi, contoh Arhan. Nanti siapa lagi? Yang notabene pemainnya grade A, Pak, ya, naturalisasi. Yang sekarang kita dapat itu kan pasti jauh lebih bagus. Kita cari yang di atas rata-rata yang ada di lokal. Oke, yang baru kita lihat kan Jordi Amat. Ya. Saya tanya sekarang, memang Jordi Amat mainnya jelek? Enggak. Oke. Orang nggak bisa komplain. Nah, mudah-mudahan ini di Juni ini Sandy Walsh sama Shane Patinama bisa
gabung. Sandy Walsh bermain di level Top level ya, liga top terbaik di Belgia. Belgia. Gitu. Jadi ya kita buktikan aja nanti. Kalau mereka memang bagus, ya berarti kita nggak salah memilih. Ya orang trauma dengan naturalisasi yang sebelum-sebelumnya. Yang pemain-pemain asing yang namanya kan kita belajar, kita tentu nggak mau mengulang hal yang salah itu. Ya setuju Pak, karena dulu memang apa ya konsepnya memang pemain asing yang main di sini kemudian itu bukan kebutuhan timnas sebenarnya. Betul. Balik bisa jadi kebutuhan klub yang memang untuk memperbanyak pemain asing yang biar ya, macam-macam lah. Ya. Kami nggak mau terjebak ke situ. Ya. Karena apa? Jadi gini, banyak masyarakat nggak ngerti, tapi nggak apa-apa saya ulang lagi. Kenapa pemain ini bisa bermain untuk Indonesia? Karena dia nggak tinggal di Indonesia. Nah, walaupun dia punya darah Indonesia, itu hanya sangkut pautnya dengan peraturan FIFA. Tapi tidak ada sangkut paut dengan peraturan Undang-Undang Nomor 12 2006, Undang-Undang Kewarganegaraan kita. Nah, Undang-Undang Negara itu ada pasal 19, ada pasal 20. Nah, pasal 20 itu adalah bunyinya kurang lebih pemain tersebut telah berjasa buat negara atau negara membutuhkan jasa dia. Itu bunyi pasalnya. Nah, kita ambil pasal itu. Maka si pemain yang kita ambil sekarang Sandy Walsh, Jordi Amat, Sean Patinama, sekarang Ivan Jenner, sama Rafael, itu tidak bisa main di klub. Kebutuhan buat negara, jadi buat timnas. Ya. Setelah main di timnas, dia balik lagi. Nah, dia belum tentu bisa main di SEA Games. Karena dia terikat di klubnya di luar negeri, kontraknya hanya bisa bermain FIFA untuk Matchday. timnas FIFA Matchday. Agenda FIFA kan. Memang lazimnya seperti itu kan gitu. Ya, internasional seperti itu. Kalau ditanya kemarin kenapa, misalnya kan rugi nanti di SEA Games. Ya di situ kita olah pemain yang bermain di liga lokal. Tetap ada kuota kan artinya untuk space pemain-pemain yang main di liga lokal. Jangan kita ekonomi lah. Kita kan ujung-ujungnya merah putih juga. Iya. Nggak ada dikotomi itu lagi gitu loh. Ya Pak. Dan kemarin juga Bapak bikin postingan dan itu viral lagi Pak. Apa lagi? Kata Bapak ini setiap kali bikin postingan viral terus. Kenapa? Bapak bikin postingan katanya ketua umum kita Erick Thohir bersama Sintayong sedang mencari nih, pemain yang grade A di Eropa untuk persiapan Piala Asia nantinya. Saya kan kenal Pak Erick udah cukup lama. Ya. Ada kesan yang saya tangkap di sosial media. Pak Erick itu anti naturalisasi. Soalnya kan Pak Erick ada narasi yang dibangun, nggak tahu siapa. Pak Erick ini tidak setuju ada naturalisasi. Saya kenal benar siapa Pak Erick Thohir itu, karena gue 20 tahun sama beliau gitu. Jadi dalam obrolan saya dengan beliau satu hari itu, saya bilang, bos, emang lo nggak setuju naturalisasi? Bang, gue tapi mau pemain yang top. Oh. Ya, level dia kan udah pernah presiden Inter Milan, dia levelnya kan udah di atas. Jangan kita bawa kacang-kacangan bang. Oh setuju bos. Cuma siapa pemain kita yang level A, itu yang mesti kita cari. Belum tentu dia mau. Saya bilang sama beliau, bos, kan lo secara internasional nama lo udah terkenal. Pernah presiden Inter Milan. Lo akrab dengan presiden FIFA. Jadi kalau lo bos yang berbicara dengan grade A ini, orang pasti dengar. Nah, kalau yang lain ngomong kayak gue, nggak ada yang dengar bos. Kira-kira ke sana. Ya. Nah waktu mungkin beliau ngomong sama STY bilang, gue kan masih ada dua jatah lagi yang belum kita bisa penuhi dari yang diminta STY. Nah siapa itu yang sekarang lagi kita lihat siapa kira-kira grade A yang masih punya turunan, dia maunya. Nah, kita harapkan Pak Erick dengan level dia sebagai ketua umum, level dia yang internasional, kenapa tidak? Listingnya udah banyak berarti? Listing yang masuk itu? Tidak mudah. Karena kan tidak mungkin di semua posisi. Ya. Sekarang posisi yang udah ada yang bagus, kan nggak mungkin kita isi lagi. Sedangkan banyak pemain kita yang kita lihat tuh banyak pemain bawah. Nah, sebenarnya komponen-komponen ketika Bapak tadi bilang, belum tentu pemain mau. Nah, sebenarnya hal-hal mendasar, aspeknya apa aja Pak? Untuk pemain itu mau naturalisasi dari pemain, atau mungkin kalau memang dia punya agensi, ya agensi juga, atau keluarganya,
sekarang pertama adalah keinginan pemain itu sendiri dulu. Pengalaman kami, kenapa Sandy Walsh dulu Jordi Amat nggak jalan-jalan? Setahun. Ternyata approve yang dilakukan itu langsung ke pemain. Si pemainnya oke, mau. Tapi manajemen dia melihat dari sisi yang lain, yang berbeda dengan pandangan si pemain dan pandangan kita sebagai federasi. Akhirnya waktu itu terjadi alot. Nah, waktu saya masuk, saya ambil alih waktu itu, saya pelajari, ini kenapa nggak jalan? Oh, pola yang dia lakukan ini kayak pola kita di Indonesia. Ya, nggak mau pakai itu. Kalau kita mau lamar cewek kan ada, apa istilahnya itu? Maklar? Maklar, bukan maklar lah, apalah. Apa ya? Orang ketiga lah. Orang ketiga. Nah, saya berpikir waktu itu, supaya ini, agent ini kita goda. Gimana caranya? Ah, kebetulan saya punya akses. Orang Pak Erik juga, karena dulu kan bantu Pak Erik di Inter Milan. Saya kontak dia. Dia orang Itali, saya kontak, saya minta bantu. Karena dia agent premium, si agent Jordi sama agentnya Sandy Walsh, ya tetap pola pikir bisnis. Ya. Kalau dia bisa dapat level klub lebih bagus, kenapa tidak? Terbukalah komunikasi itu. Nah, dari situlah kita start. Ternyata dari sisi pemain udah oke, jadi nggak banyak lagi kendala. Hanya masalah di manajemen. Nah, dibantu oleh tadi yang teman kita yang kita hire lewat federasi, si orang ketiga ini berbicara sama agennya mereka. Clear di situ, smooth ke bawah. Nah, lama kenapa? Ya karena proses dokumentasinya. Karena waktu itu nggak ada yang paham bagaimana ini apa dibutuhkan segalanya. Jadi protes. Nah, waktu Ivar Jenner segala macam kita udah tahu. Nah, kasus Ivar Jenner, Justin Hubner lah. Itu karena dia masih underage. Itu pengaruh orang tuanya masih ada. Maka waktu si Sandy Walsh sumpah atau San Patinama disumpah, nggak ada ikut orang tuanya. Karena sudah dewasa. Ya, kenapa ini kita bawa orang tuanya? Ya. Karena dia masih underage. Kan dia masih 19. Yang Ivar Jenner sama Rafael. Nah, itu selain si pemainnya mau, orang tuanya juga harus setuju. Dan ada hitam putih putih juga bahwa orang tua menyatakan setuju. Oh iya. Belum lagi nanti agennya. Kan mereka udah level Pro. agent, Ya. pro. Jadi, tidak semudah yang orang bayangkan. Tapi nggak susah-susah juga kalau pendekatannya benar. Jadi ada misalnya teman yang direct ke pemain, mentok, ujung-ujungnya nggak jalan, makanya kan mandek kan kemarin. Ya kadang memang pemain dengan agensi juga sudut pandangnya kan juga beda. Pemain kadang-kadang lebih emosional, kepentingannya, karena itu negeri nenek moyang gue ingin mengabdi buat negeri itu. Tapi kadang-kadang klien misalnya Justin tiba-tiba dipanggil oleh timnas Belanda, secara value dia tentu sebagai pemain timnas Belanda harganya pasti lebih mahal daripada dia timnas negara seperti kita. Rankingnya mereka ranking 5 ya, Belanda, kita ranking berapa hari ini? 145. Jadi jangan salahkan ke pemain. Kenapa? Itu industri yang seperti itu. Nah, kalau sekarang ada pemain seperti Ivar Jenner mau segala macam, ya alhamdulillah. Ya berarti buat case juga buat teman-teman bahwa memang ketika Justin menolak itu sah-sah aja gitu loh. Hak dia. Hak dia, nggak ada yang bisa disalahkan juga. Ada. Saya waktu itu juga mengatakan, kalau saya jadi agent Justin juga saya suruh dia tetap di sana. Karena potensi untuk membela timnas Belanda juga besar banget ya. Ya seorang atlet itu umurnya kan pendek. Ya. Paling dia bisa main 10 tahun. Setelah 10 tahun siapa yang lihat? Nah kalau dia juga dalam masa itu nggak bisa dia manfaatkan, nah apalagi kita nggak jadi tuan rumah. Jadi semakin turun kan? Ya. Ini dia. Karena nggak main Piala Dunia dia kan.
Udahlah, kita nggak usah saling salahkan, kita ambil hikmahnya. Nah sekarang kalau memang masih dibutuhkan siapa lagi? Jangan banyak-banyak lah. Capek ngurusnya Pak ya? Tapi saya dengan Ivar Jenner dan Rafael, ya saya pikir saya udah selesaikan lah. Ya berikutnya kan biarkan yang lain. Berarti sekarang bukan Bapak nih di PSSI sekarang yang ngurus naturalisasi? Saya nggak tahu siapa, kan saya nggak lagi di PSSI. Tapi sekarang saya ya bantu aja supaya ini semua lancar, karena kan sudah di ujung semua. Tinggal dikit lagi. Hari ini Tapi kalau ditanya, ngapain Pak Hasan bantu? Gua itu maunya timnasnya menang. Karena gua penggemar timnas. Nah, itu kan. Ya berarti timnasnya kuat, kan dia di situ kan Pak? Iya. Kan enak kalau kita kemarin menang. Kalahin Thailand, kalah Vietnam, kan enak. Udah nggak usah ngomong lagi si A, si B lah. Gua tim menang. Ya berarti timnas menang. Syukur-syukur ngalahin Argentina. Jangan mimpi lah. Ya. Lawan Palestina kita harus menang. Iya. Lawan Argentina. Ya penting pertandingannya menghibur. Untuk per Argentina Kalah, ya kalah nggak banyak-banyak lah ya. Ya jangan banyak-banyak, tapi paling nggak kita udah pernah lawan juara dunia. Iya. Kapan lagi dulu Pak? Baru tahun lalu juara dunia, tahun ini main ke sini. Iya. Luar biasa. Luar biasa. Peringkat 1 dunia loh Pak. Seperti nggak masuk akal. Ya itu saya harus terima kasih ke Pak Erik juga. Kalau nggak level Pak Erik, nggak ada yang mau juga. Ya beliau kalau kayak gitu, oke lah. Diplomasi beliau oke. Ini beratnya seluruh dunia juga nggak akan ngira Pak ya? Nggak ada ngira. Sorry Mas, aku dulu promotor. Iya. Jadi membawa sebuah tim itu tidak semudah orang lihat. Belum tentu. Kadang-kadang dia bilang gini, saya dulu kan mau bawa MU tahun 2009. Iya. Saya kalah dengan promotor dari Hong Kong. Kenapa? Dia bisa bawa ke Cina segala macam. Nah, harga saya kemakan sama Hong Kong. Nah, tapi yang ini saya dengar, ini tidak melalui promotor. Ini federasi dengan federasi. Ya mungkin ada efek karena kita gagal tuan rumah juga. Argentina ditunjuk tuan rumah, jadi ya, terima kasihnya ini. Ya mungkin bisa aja. Ya. Tapi saya melihat level Pak Erik itu dikenal di internasional, jadi jauh lebih mudah. Ya, ini tuh biasa ya dari saya sendiri sebagai pecinta timnas ya. Kalau dulu kita cari lawan peringkat 100 dunia, susah setengah mati gitu Pak. Ini tiba-tiba peringkat 1 dunia. Tapi belajar saya, kalau bisa saya saranin ke depan, jangan dadakan lah. Harus di-plan jauh-jauh hari. Di-plan, karena kan kita sudah ada kalender FIFA. Kalender FIFA-nya. Jadi, sorry, semasa di pengurusan saya lihat dadakan semua. Jadi kita nggak ketemu orang level-level yang kita mau. Kalau kita buat dari sekarang agendanya, kita kontak jauh-jauh hari. Kalau nggak dapat tim A, ya berarti kita plan B. Tim B-nya siapa? Nggak dapat, tim C-nya siapa? Jadi kita udah tahu. Jadi waktu kita sampaikan kepada masyarakat itu, ya nggak tiba-tiba Burundi, orang bertanya, Burundi dari mana ya? Kurasao gitu. Kita nggak tahu juga. Ya oke. Cuma maksud saya, jangan kita selalu dikagetkan. Gitu. Iya. Tapi sebenarnya kalau kita ngomongin, kita masuk situ, keluar naturalisasi bentar Pak. Kita ngomongin jadwal FIFA, itu sebenarnya tupoksinya ada di siapa Pak? Ya? Kalau kita ngomongin tentang jadwal untuk yang mengatur itu tupoksinya Dirtek. Oh semua Dirtek? Kan Dirtek itu membawa ke pelatihan. Timnas segala macam kan ada di bawah itu. Jadi itu semuanya di mereka. Termasuk bibit pemain, termasuk pemain-pemain apa istilahnya yang surat tingkap segala macam itu semuanya pemain-pemain muda itu ya harus dari Dirtek. Dirtek itu kan kalau ibarat di klub kan direktur operasional dia. Yang mengatur seluruh operasional kegiatan timnas ya berarti ya. Pelatih itu kan bagian dari Dirtek. Jadi kalau emang kata orang sekarang kita butuh Dirtek yang punya vision profesi yang bagus, ya kalau mau maju ya. Lagi-lagi kemarin Pak Erik sempat tanda kutip nyeletok ya, Dirtek dari Jerman. Kenapa tidak? Karena Jerman, Belgia, Jepang, negara yang sudah maju di sepak bola. Belanda, kenapa tidak?
Kalau Pak Erik lebih tahu lah. Ya. Dan pasti udah orangnya juga bukan orang sembarangan juga loh. Bukan, pasti kalau diambil udah grade A lah. Udah. Ya kita senang aja Pak karena harapan baru. Waktu Justin Hubner nggak mau aja, Pak Erik tetap bilang usahakan, harus dapat dia. Itu bilang ke Bapak? Ya, usahakan terus. Berarti Pak Erik juga mengamati bahwa Justin ini udah perform banget di... Oh iya. Jadi kalau dikatakan Pak Erik tidak naturalisasi, tidak. Pak Erik itu juga mendukung semua apa yang telah disepakati oleh federasi. Karena beliau juga pasti ingin timnasnya... Tentu. Beliau cuma satu pegang. Dan saya belajar sama beliau. Selama tidak ada pelanggaran aturan, kita harus jalan. Kalau ada pelanggaran, kita nggak mau. Nggak ada aturan yang dilanggar Pak ya? Ada. Kalau orang mau happy, orang nggak suka, ya jangan pernah jadi pemimpin kalau semua orang mau suka sama kita. Risiko seorang pemimpin pasti Ya, ada yang suka, pasti ada pro, ada kontra Pak ya? Tapi jangan banyak kali yang nggak suka ya. ya 1:2 lah ya. Satu yang nggak suka, 2 yang suka gitu. Ya. Udah oke lah. Kan udah Itu jalan, harus jalan. Kalau 2 nggak suka, 1 yang suka, mendingan mundur. Ya karena sejatinya manusia nggak bisa menyenangkan semua pihak Pak. Nggak mungkin. Manusiawi itu. Take the chance, Ya. take the risiko kalau menjadi pimpinan. Nah, saya lihat Pak Erik, semua orang juga nggak suka beliau. Tapi saya 20 tahun dengan Pak Erik, saya tahu visi dia. Jadi kalau ditanya, kenapa saya bantu Pak Erik? Supaya ini sukses semua. Kebetulan saya suka timnas, penggemar timnas. Kenapa tidak? Tapi kalau orang minta tolong Reno Sulawesi untuk klub, saya nggak mau. Garuda di dadaku. itunya saya. Iya, karena udah kepentingan timnas di atas segalanya, Pak. Seru banget ya, kalau kita ngomongin timnas ya. Kita ngomongin naturalisasi juga seru ternyata. Udah nggak kerasa 20 menit juga. Tapi aku pengen tahu, Pak. Ada nggak sih satu wish list atau yang pemain naturalisasi yang Bapak itu udah pengen banget, misalkan pengen usulkan, tapi itu nggak Bapak umum ke publik gitu loh. Satu pemain misalkan. Tunggu tanggal main. Ya ini nih, jangan udah masuk ke radar kemarin nih. Ada. Kan kita nggak pernah putus asa. Wah ini nih. Kita coba terus. Keywordnya loh, keywordnya udah mengarah lagi nih. Kita coba terus, tidak pernah putus asa. Wah udah kelihatan arahnya kemana. Mudah-mudahan sampai dia mau lah. Loh kan? Arahnya kemana kira-kira? Teman-teman semuanya. Ya, kalau memang untuk grade A memang why not Pak ya? Ya kan? Ya. Membantu timnas, perform bagus. Why not? Grade A lah. Kapan lagi kita dapat pemain yang nggak mudah. Tapi kenapa tidak? Ya kan? Ya. Kalau case-nya kayak si Emil Audero tuh Pak, Ya. dia masuk grade A. Itu pernah Bapak coba nggak? Ya, kita coba terus. Ada komunikasi berarti ke agensi mereka? Nantilah kita tunggu. Ah ini nih. Wah ini jangan-jangan nih. Ini nih. Luar biasa banget ternyata. Oke Pak, tadi udah panjang lebar kita mau naturalisasi. Ternyata udah nggak kerasa 30 menit ini. Jangan panjang-panjang. Jangan panjang-panjang, nanti teman-teman bosan juga nontonnya. Terakhir dari Bapak, Pak, apa yang mau disampaikan kepada penggemar timnas ini, Pak? Oh, kemarin kita sudah rebut emas yang 32 tahun kita nggak pernah mimpikan. Tentu kalau tingkat ASEAN kita mengharapkan Piala AFF suatu saat harus kita rebut. Tapi harapan saya sebagai penggemar timnas, udahlah, kita sekarang harus pikirkan tingkat Asia. Jadi apapun yang kita kerahkan, saya mengharapkan di kepengurusan Pak Erik ini, kita bisa masuk di level Asia, disegani di Asia. Ya tentu ASEAN juga. Tidak mesti harus juara, tapi persaingan kita dengan Thailand dan Vietnam, ya kalah menang. Tapi kita sudah masuk di level Asia, seperti yang hari ini kita lihat Vietnam dan Thailand berada di level Asia, di mana orang mulai segan.
Nah, itu yang kita harapkan pada Indonesia, supaya Indonesia juga disegen kalau bermain di level Asia. Itu aja harapan saya. Karena apa? Kita tentu sama-sama Garuda di dadaku. Iya, Garuda di dadaku. Kita juga pengen banget melihat timnas ini berprestasi, dan ketika ada kebanggaan tersendiri memang ketika timnas menang terus, atau menangan lah minimal udah. Game itu kalah menang. Iya. Jadi kalau kalah jangan disesali, tapi kalau kalah terus-terusan yang baru kita sesali. Ya kalah sekali nggak apa-apa lah. Oh ya. Kalau kalah terus-terusan baru kita sesali. Nggak mungkin menang terus. Negara manapun juga nggak mungkin menang terus. Ya gitu teman-teman semuanya. Kita juga terus berharap pokoknya apapun itu, entah pemain dari manapun. Dan nantinya ketika main di Piala Asia kita juga akan mendapatkan hasil yang nggak kalah terus-terusan. Di pool kita kan termasuk kuat. Jepang, Iran, Irak, sama Vietnam. Ya kan? Berarti orang sudah mengatakan Indonesia juru kunci. Tapi apa kita di atas kertas? Ya. Di atas kertas. Ya. Ya kita buktikan aja nanti. Ya kan? Yang mau berdoa silakan berdoa. Ya, tapi STY silakan ramu untuk pemain. Berarti artinya di Piala Asia nanti akan ada tambahan tadi, Pak? Saya nggak tahu, itu kan wilayahnya pelatih. Mudah-mudahan Iva Jenner sama Rafael kan kalau mau dipakai udah bisa. Dan menambah kekuatan di timnas Indonesia di Piala Asia nanti, karena lawan Jepang kan nanti tiba-tiba beritanya gini, Karo Mitoma dikantongi oleh Elkan Bagot, kan kita nggak pernah tahu. Bunuh. Kadang-kadang mereka cedera, kita nggak tahu. Ya itu kan. Mereka siapa, Pak? Ya, setiap pemain kan resikonya kan bisa cedera kapan aja. Atau pemain yang kita ambil bagus cedera gimana? Pasti dibutuh. Iya. Karena di klub juga kita nggak bisa monitoring setiap saat gitu. Ya sudah, mari kita berdamai. Ya. Apa istilahnya tadi? Jangan dikotomi. Jangan ada dikotomi. Dikotomi, nggak ada lagi lah. Kita kan anak Indonesia juga. Jangan ada dikotomi lagi bahwa ini pemain asing, ini pemain naturalisasi, ini pemain pribumi, ini lokal pride atau apapun itu, nggak perlu. Karena semua demi kebaikan timnas Indonesia. Ya, gitu Pak. Terima kasih banget waktunya Pak. Nanti kita sambung lagi di lain kesempatan. Kalau sudah ada update dari pemain yang tadi dirahasiakan oleh Pak Hassani, segera kita nanti bukan rahasia susah cari. Jadi dibilang rahasia biar penasaran, tapi ternyata susah. Ya apapun itu kita doain semoga prosesnya lancar dan kita mendapatkan pemain yang memang sesuai dengan kepentingan timnas Indonesia dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh Coach Sintayong. Dan endingnya apa? Membantu performa timnas Indonesia menuju kelas yang lebih tinggi lagi dan kita bisa berada di atas Thailand dan Vietnam. Dan artinya apa? Kita udah berada di level Asia gitu Pak ya. Setuju. Ya, demikian dari aku Chandra Margatama dan Pak Hassani. Kita sambung lagi di lain kesempatan dan bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Pak.